teman-teman tenang dulu. Wah, ayo nyantai dulu sini dan nikmati. Maka proyek kita capek bikin proyek aja nggak pernah nikmatin dulu ininya. Berapa bila ada Jung bikin pernah nikmatin nggak? Ya loh, kadang-kadang gitulah. Maksudnya gini Pak. Kita kan pada saat desain tuh semangat banget kan, bawa ada semangat. Pas proyek apalagi kan, udah jadi. Herannya jarang yang nginep di tempat yang itu ya. Jadi kayak enggak loh, hampir ada sih beberapa tapi kayaknya nggak ada kewajiban harus stay di sana lagi. Tahu Tapi nama ingat gak cerita orang mau makan ini lagi masak-masak bikin lawar atau apa? oh dan keluar Yang sudah selesai masak dia nggak bikin makan. lawar keluar. Udah malah duluan. Rek pun sama. Udah tiap hari lihat. Tapi gini bedanya kalau pas jadi memang, tapi udah biasalah udah setahun. Saya suka lu datang lagi ke situ. Kemarin ada progresnya. Lihat ternyata gini. Ternyata kita bisa cek lagi, apalagi tanaman kan. Oh ini ternyata berhasil. Artinya oke, sukses hidup. Ini nggak sukses hidup. Ya ternyata apalagi kalau seperti itu ya di resort tuh pasti saya tanya dulu ini operatornya. Kira-kira dari ini mereka gimana tamunya. Kemudian kita bikin konsep ini nih. Ada nggak nanyain kayak Natia kemarin dulu? Saya tanya tuh. Ternyata ada yang kita bikin artwork itu. Kartu gitu. Ternyata bule-bule pada nanya, teman ya bule Eropa aja sih ternyata. Kan jadi tahu juga kan. Karakternya begitu. Lokal nggak ada nanya, katanya cuma lewat-lewat aja dia. Nah, artinya dari situ kita bisa survei secara desain. Pasar maunya apa sih? Dari kecenderungannya mereka ambil spot foto di mana sih? Nah, lantas apakah sekedar ambil foto, ada sesuatu yang mereka tanyain? Nah gitu, jadi kita mendapat inspirasi. Oh, mereka ternyata cenderungnya kalau ambil foto di gerbang. Oh, yang desainnya unik atau desainnya normal atau apa kan gitu. Jadi itu sebenarnya bagus untuk masuk di kita ya. Apa yang bagusnya kita fokus. Di dunia ini udah berapa? 20 tahun udah betulnya. 93. Awalnya gimana Patut? Boleh cerita nggak dikit? Waduh. Karena gini, saya kenal Patut tuh ingat nggak? Tahun 2006 Patut ingat ya? Saya ingat sekali. Tahun 2006. Bayat Villa. Di proyek Bayat Villa. Bayat. Jadi waktu itu saya kan masih kerja sama Pak Popo tuh. Itu proyek pertama dikasih dan dilepas gitu aja deh. Jadi kita bingung kan. Udah ke proyek, ketemu Patut di situ kan. Itu yang saya ingat tuh Patut. Dan yang saya ingat Jung pertama itu tahu nggak lucunya? Saya ini kan orangnya bukan orang yang senang apa ya, publikasi, senang diekspos. Kalau Jung ini saya ngemar Pak Tutnya, saya foto, wah jadi saya jadi bingung. Saya jadi kayak artis ini. Karena saya dengar jadi gini Pak Tut, kalau pertama kali saya masuk kerja tuh kan, saya ngeliat kan portofolionya Pak Upo tuh bagus kan, gardennya dan lain-lain kan. Saya tanya nih sama senior ini siapa ngerjain Pak Tut, keren ya gitu. Orang mana nih? Orang Payangan katanya. Nanti proyek yang Jung pegang sama Pak Tut katanya. Wih keren nih katanya. Makanya ketemu Pak Tut langsung Pak Tut salaman. Dan saya kali bagus eksplorasi kita. Tapi saya kaget dulu Pak Tut. Saya ingat sekali. Ya kami itu kan kerjanya tuh buat presentasi serius banget lah, gambar bla bla. Pak Tut datang ujung-ujung buat 1 lembar. Saya ingat sekali master plan saya yang saya gambar berwarna. Di printin gede, di warna. Warna itu manual sekali. Manual. Stabilo. Hijau. Pak Tut bilang kerjaan cuma berapa hari kan? Habis itu, wih, ini aja Pak Tut bilang. Iya, ini aja. Terus saya bilang, ini ibu-ibu nih warna itu semua. Tapi yang saya buat, saya pertama gini, wih masa gini aja, tanda kutip kan. Ternyata klien langsung approve bla bla. Kok gampang banget rasanya. Enak banget rasanya. Makanya saat itu saya berpikir, wah saya harus belajar landscape nih kayaknya. Nggak serumit arsitektur saya pikir, tapi ternyata setelah jalanin sama aja. Bahkan lebih rumit lagi ternyata setelah dalam ya. Kalau setelah dalamnya aslinya kan landscape lebih rumit karena apa ya? Kita bekerja dengan benda hidup ya. Yang kalau saya nggak mengecilkan arti seorang arsitektur ya, tapi kalau arsitektur kan sekarang selesai
mungkin ada perubahan pergeseran tuh mungkin nggak banyak juga. Ya kalau jadi begitu ya kalau kebun kan berubah hari ini lagi seminggu sebulan lagi 3 bulan lagi 6 bulan lagi setahun bergerak terus kan sekarang tanamannya indah bagus permasinya setelah setahun yang satu ngebelit yang satu warnanya kacau dengan yang satu jadi lebih rumit kita harus hayalannya tinggal apalagi ini maintenance nggak beres. Waduh, konsep kita udah bayangin lah, ini begini-gini. Ternyata, lah kok gini jadinya. Kadang kalau kita bertemu dengan klien yang mengerti dunia landscape dan tidak landscape, enak kita aja akhirnya mencari orang profesional yang memahami perawat. Kalau yang bertemu dengan klien yang tidak begitu paham dikira merawat itu tinggal nyiram aja ya susah. Kalau itu ada karakter apa yang harus dibentuk kayak lakon ceritanya itu yang kadang-kadang susah kalau ketemu klien. Kalau kliennya paham mengerti kebun, suka kebun, enak kita senapa sama kita. Sekarang lah kita nikmatin ini kan. Pertama kali di mana waktu dia? Pertama kali banget. Apa yang baru kerjain? 27 tahun yang lalu. Kalau dikembalikan itu harus dibongkar sih. Umur berapa berarti Pak tuh? 27 tahun lalu. Sekarang 49 kurang 27 berapa? Berarti 22 ya? Iya. Oh, 22 udah proyek ya? 22 itu udah proyek. Ya mungkin karena ya kita bilang apa ya? Kalau orang kan kemudian menyesali nasib ya, nggak bisa sekolah gitu. Tapi justru saya mensyukuri nggak bisa sekolah dalam tanda kutip ya, jangan dibilang sombong. Start duluan kerja. Start duluan, start mengerti tanaman, start mengerti. Makanya lebih dulu, nah kita kan belum ada yang namanya Mbah Google nih. Harus apa-apa di apal gitu nama-nama tanaman. Tapi ada serunya. Gimana? Salah-salah sedikit sama klien nggak ketahuan. Iya, nama Latin. Karena dia nggak bisa cek di Google. Tapi kalau sekarang jangan coba-coba salah sih nama. Karena setiap ngomong sekarang klien saya, ini apa nih? Oh ini misalnya Arasis Pintoy, langsung tuh. Arasis Pintoy. Oh ini ya. Jangan coba-coba. Kalau dulu, salah-salah dikit. Serem-serem aja dulu baru belajar gitu. Cuman ya tetap kita artinya bukan maksud negatif ya. Lebih maksudnya tapi itulah ini ya perubahan zamannya. Sekarang tapi ada jeleknya sekarang, enggak Pak? Karena udah sekarang. Betul. Karena mereka sudah dimanjakan oleh Mbak Google, mereka rata nggak apa lo nama-nama tanaman. Oh iya. Kenapa? Udah apa dipelajari dibuka sini aja gampang gitu. Akhirnya nggak begitu. Ya karena mereka tidak ada usaha mengenal. Akhirnya sama mereka dan dulu tahu nggak kalau meeting bukunya bisa tebal gini yang kita bawa nunjukin foto, nunjukin nama tanaman. Kalau sekarang segini aja. Betul saya ingat tuh. Patut bawa kertas besar habis sama buku tuh. Bukunya tebal. Gitu. Seru. Saya ingat tuh di Bali tuh. Kalau sekarang kan tinggal bawa laptop atau apa, tek semuanya udah saya tunjukin langsung, sama videonya segala macam. Kalau zaman dahulu harus kita pintar-pintar sket tangan segala macam. Makanya kan yang generasi kita termasuk arsitek ya, generasi kita arsitek apa ya? Anggaplah Pak Buko ya, Pak Kasara, Kuciandano, termasuk sekarang juga yang sama Kuciandano Pak Ngah itu sket tangannya ya, sket tangannya bagus ya, karena zaman dahulu. Tapi yang zaman sekarang, saya belum pernah lihat loh ada yang punya sket tangan, belum pernah lihat loh sekarang. Ada beberapa teman ada, cuman gini praktisnya mereka masih untuk pas menggali ide, ya praktis untuk presentasi udah digantikan dengan digital sekarang. Nah artinya yang punya itu teman-teman masih sih patut. Akanya tahu nggak tuh? Ada sampai ada teman-teman bilang sket tangannya jangan dibuang-buang ya. Suatu saat itu akan jadi sesuatu loh gitu. Jadi artefak. Benar tapi
tak lihat itu dah teman-teman yang arsitek kayak kayak Amina aja. Itu sket tangannya itu kalau disimpan itu akan jadi suatu saat akan jadi kayak dipajang gitu ya. Oh, suatu saat. Oh ya, ntar kita gitu juga. Coba. Tapi kadek ada sasa, maksudnya. Nah itu dah. Kadek kan bagus ya. Karena suatu saat itu akan jadi barang langka. Ya. Karena anak-anak sekarang kan udah malas untuk ini. Ya, tapi ada sekarang SketchUp. Ya beda lah namanya, apa istilahnya itu kayak lukisan atau pembuatan dari tangan dengan mesin beda lah. Ya, beda sih. Tapi lebih apa baluran energinya apa auranya di hasil ininya. Tapi bagaimanapun goresan tangan sih. Iya namanya zaman dunia. Kita kan nggak boleh. Kita coba ya pola sama skate nih, skate atas kertas, pensil sama yang di iPad tuh beda loh. Pilih loh. Tahu nggak sebabnya beda? Kenapa? Satu yang namanya orang langsung membuat nilai ya. Namanya otentik dengan namanya apa yang satu itu buatan mesin. Orang langsung udah berpikir, padahal hasilnya mungkin jauh lebih bagus. Tapi ya tetap orang berpikir, oh ini original, ini buatan mesin. Balik lagi Patut, kita kan ini nih ingatin dulu jadi awal Patut berkarir lah Patut ya. Saya dengar kan Patut ngomong tuh Bawang Giri ya? Tahun 96. Yang sekarang Kumu Sambalang tahun 96. 96 tuh ya. Sebelum itu ada yang lain-lainnya Natura sebelum itu kan. Masa? Benar ya Natura. Oh iya, habis Bawang Giri Natura. Bawang Giri kan artinya resort. Salah satu resort yang pertama Patut kerjaan. Yang pertama Bawang Giri. Ya. Wah, proyek penuh kenangan. Ya kalau Patut cek sekarang di Pinterest kan Patut itu kan landscape itu kan ini banget tuh jadi inspirasi semua orang lah. Pasti image itu kan Patut yang garap itu ya. Yang ada perempuan baju putih jalan itu kan. Ada ini itu Water Garden ya. Kita sering pakai itu buat inspiration. Artinya untuk memudahkan komunikasi lah. Artinya kan kalau ada yang kontur kayak gini nih. Jadi ya. Karena ngejual banget ini desainnya. Ya. Apa namanya? Tipikal Ubud banget. Ya. Tahun 96 itu proyek yang pertama. Udah waduh, waktu pertama dapat proyek itu nggak bisa tidur malam. Masa? Ya gugup lah. Terus gimana? Kok bisa dapat proyek itu nah gitu? Kan kita orang 3 waktu itu. Sama John Pettigrew sama Thorsten De Hout. 3. Artinya bukan Patut sendiri tuh. Wah, masih udah dia awalnya kan memang bertiga. Awal mulai ininya usaha. Apa namanya? Nama studio apa gimana? Kita masih belum bernama. Ini datangannya kolaborasi Patut siapa lagi? John Pettigrew sama Thorsten De Hout. Oh ini ya Tropical Troplan ya. Nah, setelah proyek itu masing-masing membuat bendera sendiri. Oh cuma tadi kolaborasi di satu proyek itu aja. John punya sendiri bendera. Ya. Thorsten juga punya bendera sendiri, kita juga bendera sendiri. Kok bisa kenal mereka? Wah, ceritanya panjang ya. Awalnya kan di warung, udah beli tangan ngopi-ngopi. Awalnya kita tahun 90-an, amat 89, 90 itu kan kita sedih kalau diceritain, nggak bisa sekolah. Padahal kita menggebu-gebu semangat belajarnya, menarget bisa kuliah kan. Ya. Tahu nggak? Saya ceritain. Tahu nggak? Yuk coba. Waktu saya mau kuliah pertama mau jurusan apa? Coba. Ayo kalau bener kasih hadiah. Dokter. Jauh. Arsitek. Saya orang takut ya orang sakit aja. Arsitek kan seperti sekarang pasti orang tebaknya arsitek kan. Nah, saya mau bukan arsitek. Tebak. Saya kasih 3 kali kesempatan udah 2 kali salah. Sekarang belum. Arsitek enggak. Jadi dokter salah kan. Salah. Ingin jadi. Ini hadiahnya kritik nih. Ntar lo mesti pikir nih aneh kan. Seniman. 2 kali salah. 3 masih aneh. Apa karena? Apa nih? Coba kalau saya mampu sebentar. Petani. Malah lagi 1 bukan. Ini harus dikasih ini saya tanya pohon lah pohon. Hukum. Hukum.
Betul. Udah ketiga kan? Udah. Nengong. Aduh. Oh. Saya pingin sekolah sastra. Ini sastra ya? Saya dulu jago bikin puisi, Asik. bikin cerpen, saya dulu pengarang cerpen. Wah romantis kan kalau bikin puisi, waduh. Masa sih? Iya. Kadang-kadang nyari pacar dulu pakai puisi. Ya. Oh zaman itu. Gitu. Nanti kita ini ya. Tes. Kita dong bikin Tes puisi. bikin ya. Tapi harus ada objeknya. Apakah Ini pohon. ceritanya? Ayo kita rayu pohon apa, dengan apa, puisi. gitu. Rayu pohon dengan puisi. Nah, ceritanya lanjut tidak bisa punya duit lah. Ya. Ya. Nggak bisa kuliah. Akhirnya kita ada semacam kekecewaan. Nah, larilah kita ke Jawa. Larikan diri lah. Oh, ke Jawa gitu. Kakak kan tinggal waktu itu di Magelang. Oh. Jadi ke Magelang. Ya malu lah. Ada malunya, ada jenahnya, ada apa nggak ke sekolah. Di Magelang. Di sana ada akhirnya sama kakak tinggal. Tahu nih. Kita belajar di sana, hal apa aja kita belajarin yang mampu kita bayar lah. Makanya bisa belajar tuh nggak apa, belajar ngemudi, belajar ngetik, semua belajar gitu. Makanya sekarang saya kalau ngetik 10 jari. Oh kayak gitaris 10 jari. Belajar mengemudi. Magelang. Ya. Yang patut coba cerita punya teman baik Romo itu di situ. Nah Ya? itu beda lagi ya? itu kan Eh. akhirnya setelah lama itu balik lagi ke udah hilang sedikit depresinya, pulang. Berapa lama di Magelang? Ada nggak lama sih sebenarnya, 6 bulan. Oh, Magelang. Ya pulang hari kerja, jadi tukang kebun di satu rumah kalwat gaya Romo yang punya Romo Welly. Oh. Jadi di sana Oke. kerja kebun kita. Nah memang mungkin karena Artinya kerja kebun jadi merawat tanaman di kebunnya. tukang Romo kebun, tukang canggul apalah, Oh, tukang kebun oke. rumah ini. kalwat. Bukan lah. suplai tanaman sana bukan? Enggak, tukang kebun di Oh. sana mau kerja kebun biasa lah. Oh wow. Kebun. Ya. Nah, kan orang belum punya skill apa-apa. Iya. Cuman waktu itu mungkin memang udah garis tangan kita bertemu dengan orang-orang yang akan membimbing kita ke arah itu ya. Di rumah kalwat itu banyak buku-buku tanaman. Satu, buku-buku tanaman, dan Romo suka tanaman. Ada namanya juga di sana pimpinan kita Pak Frans juga hobi tanaman dan orangnya kreatif. Jadi di perpustakaan mereka banyak buku tanaman, kita belajar nih. Ada Trubus waktu itu kan zaman itu, Trubus tahu saya. Asri zaman itu. Asri. Wah, senang belajar. Asri Akhirnya apa dari lagi? situ Asri terus tanaman ya. Satu lagi ada. Asri enggak lebih ke Arsitektur ya? arsitektur, cuman Sama banyak juga. ada porsi Ada taman. dua kok, Asri sama lupa satu Apa lagi satu ada Itu buat tanaman. Gria Asri. Ya, Gria Asri sama- sama Trubus. Nah dari situ kan sangat menginspiratif lah ininya. Trubus itu diajarin cara bercocok tanam. Ya, Trubus lebih ke pembibitan Pembibitan. gitu kan. Akhirnya Pertanian gitu. kita di sana memang alat ininya kebunnya lengkap nih, gunting, polybag. Ya. Kebetulan ada sampah-sampah bougainville di jalan-jalan itu, karena kita lihat bisa dipakai bibit, kita ambil. Oh, minta ya? Hah? Minta patut. Orang di jalan dibuang orang kok. Oh, gitu. Nggak ada yang minta sama siapa. Kita kita langsung potong-potong. Kita belajar tekniknya dari Trubus, potong gimana cara motongnya benar segala macam. Itulah bougainville awalnya dong. Langsung kita tanjak-tanjak itu. Pertama ada di sebelahnya rumah kalwat itu ada di kapel kan, timurnya itu ada tanah kosong. Sana ada dikasih sama Romo untuk buat nursery kecil dulu. Nah yang pertama untuk ngisi semua rumah kalwat dulu. Rumah kalwat tuh kita yang banyak tanaman yang bikin sendiri. Tahu rumah kalwat itu di mana? Galjayo Di Galung. Oh, Galung. Oke. Itulah kita panas tuh. Oh, Nggak panas. mana sih yang masuk? Itulah akhirnya kita potong-potong jadilah tanaman ngisi itu surplus kan. Nah surplus Artinya sisa banyak gitu. cobanya
Terus itu setiap minggu kan ada misa di sana, di kapel tuh. Nah, orang misa itu antara senang ataukah mereka mau donasi ke gereja, intinya beli. Banyak dapat jualan. Dari situ kita berpikir kok gampang ini aja bikin duit gitu. Iya. Itu yang akhirnya untuk lebih mantap lagi kita mau minta belajar. Nah sebentar, jadi hasil kan patut berkebun nih, kemudian kan sisa-sisa nih, terus patut tak minta itu sama Romo, patut jual apa emang? Enggak, dijual, uangnya dikembalikan karena kita bekerja sama mereka. Tapi itu menginspirasi kita, ternyata dari ada ide nih gitu. Cuman potong-potong, cep. Ya memang otak kita mungkin dari dulu punya bakat bisnis, punya otak bisnis. Terus dari situ menginspirasi, kita belajar lagi, nambah lagi ke Malang, belajar tentang bukan bougainville aja lagi. Malang, belajar gimana pembuatan tanaman yang lain. Nah, siapa betul cari di Malang? Sama Romo kan pusatnya di Malang. Rumah Kalwat tuh Kuliah Santo Yusuf kan di Malang. Romo memfasilitasi kita belajar di sana. Semua jenis tanaman. Akhirnya kita belajar. Setelah paham, mulai bukan semua jenis tanaman, dan akhirnya minta permisi sama Romo, mau pulang kampung buka usaha. Terus sama Romo diizinkan, karena mereka mendukung kita. Kita silaturahmi sama mereka bagus kok. Sekarang masih bagus. Bila kita pulang. Nah, tapi kadang semuanya itu kan tidak seindah orang bayangkan. Kalau lihat sekarang kan kayaknya gampang. Mulus gitu aja. Kalau tidak mental kita memang mental pasrah, mental baja udah putus asa lah. Sampai di rumah bikin tanaman. Di kampung sana ada tempat kecil, keluarga besar. Tanamannya itu dapat kan nggak mungkin habisin tempat karena keluarga besar, ya dapat selipit-selipitan di mana. Terus air kita nggak punya, jadi kadang ada GCA lah di rumah namanya tuh. Nah, mereka punya anjing, punya ayam. Udah nanam waduh, lagi dicari. Akhirnya yang kita ngontrak tempat kecil pojok sana di dekat rumah, dekat utara rumah. Nah sekarang masih nggak tuh tempat itu masih, cuman kemarin kita udah lepas lagi, kemarin tempat kita kontrak lagi, jadi lepas lagi. Nah, itu, nah setelah tempat itu ada lebih seru lagi tantangannya, kan banyak udah punya tanaman nih. Lantas kita nyari market ini. Kita ke Denpasar, tawar-tawarin gitu sama orang-orang. Diterima barang kita tetapi nggak dibayar-bayar. Jadi gini, waktu itu bikin stok dulu, baru mikirin penjualan gitu kan berarti? Iya. Baru nyariin siapa mau beli gitu ya? Iya, nyari-nyari ke non gitu. Ada di situ. Karena kan ada orang yang udah cari-cari dulu pembelinya, wah barang gampang lah, tinggal beli lagi di sini. Itu ide sekarang. Marginnya kan sekarang. Udah kita kan bikin barang dulu baru nawarin coba kan gitu. Artinya diambil pasar tapi nggak dibayar kan. Nah pada saat itu kita juga nyambi kerjaan di Ubud, itu karena kita bisa ngetik. Lo jadi ada tamu orang Australia yang pekerjaan kita suruh ngetik lah, karena uang tanaman belum masuk, uang itu untuk sehari-hari. Akhirnya kita mengenal Ubud lah ceritanya, termasuk mengenal John di situ. John juga di situ, jadi dia ke sana minta sebagai orang juga nggak punya duit, sana minta nasi sama tamunya kita itu. Saya juga dari situ kenal sama John. Jadi John cerita mau ngambil bisnis landscape. Tapi zaman itu berarti Made Wijaya udah punya nama ya? Udah lah, kita kan udah belakang mau Made udah tahu banget. Nah, akhirnya kita membuat sepakat nama John di proyek, kita yang nyari tanaman itu baru belum jalan nih. Tapi itu pada saat pertama kali kenal udah ngomongin bisnis gitu? Enggak, baru artinya kan ada jeda berapa kali ketemu ya. Dia bilang, aku mau bikin bisnis ini, kamu support aku ya, kamu di desa-desa cari tanaman. Tapi dia basic apa basicnya? Dia memang asli. Oh, asli landscape ya, ada landscape ya asli ya.
Uh, terus saat bersamaan juga kita ngecer Jung, nyewa carry kepilih sama orang-orang. Tahu saya sampai sekarang saya sempat orang kayak gitu di kampung saya ke kiri. Nah itu macam-macam lah jenisnya. Bisa nyewa pickup kan? Nyewa pickup. Wah, nasib pertama baik nih Jung. Pas di Pura di Ubud. Saya bawa bugentel satu ini. Laris manis, habis berat. Orang mau belanja ke pasar nggak jadi beli tanaman dibawa pulang. Itu kan mau di Pura kan. Perlombaan. Habis kan? Besok lagi sana. Lah kan enggak pasar kan 3 hari sekali. Oh dulu gitu ya? Ya 3 hari saya kesana lagi. Lumayan tapi masih enggak selaris pertama. Ketiganya udah nggak ada yang beli. Kadang-kadang udah nggak ada yang beli waktu yang ketiga keempatnya. Kadang udah dikenain parkir besar sama tukang parkirnya. Oh tahu nih. Akhirnya sudah itu suruh pindah-pindah. Akhirnya jebol Jom. Harus sewa pickup. Iya. Kalau pindah-pindah kan orang pembeli juga bingung. Kok nggak ada sekarang? Udah itu pindah, kena parkir baru lagi. Wah kena aja tukang parkirnya nakal. Terus akhirnya kita kan jebol nih. Dalam keputusasaan itu datang rambut namanya Pak Nyoman Suratnyo. Dia itu salah satu pengurus Bina Wisata Ubud. Daerah Bina Wisata Ubud. Baik orangnya. Apa tuh kayak yayasan? Ya itu kan kalau setiap daerah wisata kan ada apa kayak di contohnya di Bank di Pendamania ya apa kayak di Calon pasti ada kan itu yang Ubud kan Bina Wisata Ubud. Dia akhirnya mungkin dia melihat saya kok ada anak muda itu saya masih single. Kok mau jodohin sama anak saya gitu. Paknya anak waktu itu Pak Nyomannya. Nah, itu udah dilihat saya kok anak muda itu mau kerja keras rasanya kan anak muda gengsi kok ini ada gitu. Nah akhirnya dia yang bantu kita aja telepon rekan-rekannya semua siapa butuh tanaman nih ada yang pun salah satunya mempromosikan lah gitu ya. Bung Rai Arma itu itu masuk gitu ya artinya itu ditelepon-teleponin teman-teman macam itu kan akhirnya kita kesana mulai ngirim nah akhirnya beragam Jong bisa nggak cariin kemudian bisa nggak cariin pohon teji nah akhirnya dengan beragamnya itu kita pun mulai ini mencari-cari ini nah kita dengar beritanya di mana gitu akhirnya kita dapat berita ada di sana di Batu Riti sana ke barat di Apuan kan tahu nggak ke sana gimana cara saya orang berdua motor nggak punya sampai ke Dewatan sini saya ada naik angkot dan di situ saya ikut orang-orang dari Pasar Ubud itu bawa sayur sampai ke Pacung Jung di belakang lu atau Jung ya kayak di film-film zaman itu wajar kan gitu ya sekarang kan seru kalau itu udah biasa itu biasa dulu ya naik mobil apa pickup loop itu turun saya di Pacung Jung dari Pacung itu ke Apuan tuh main jauh Jung jalan kaki saya tapi belum sampai di Apuan saya ada mobil pickup lewat saya stop dikasih ternyata supirnya itu kepala sekolah kepala saya kan tanya mau kemana ini dek saya mau nyari katanya dengar sini orang jual tanaman salah satu guru saya bikin tanaman deh ayo saya antar gitu gitu akhirnya saya diantar ke gurunya itu yang di Apuan itu temu akhirnya beli kita gentilnya itu nah setelah kita beli pulangnya jalan kaki lagi Jong pulangnya tapi udah dengan perasaan senang udah dapat sumber kan terus sampai di Batu di Pacung itu naik angkot nih sampai ke daerah Mengui lagi nyari mobil yang lewat ke Kayangan gitu mental kita hebat gitu nggak ada pantang mundur akhirnya dapat sumber-sumber itu terus habis itu dapat ada sumber lagi di Petiga ada sini ada nah akhirnya mulai ngirim proyek itu termasuk John udah mulai dapat proyek pertama di belakangnya sekolah SMSR-nya Ubud karena ada satu pila kamu nah itu pertama kali kita ngirim tanaman proyek barangnya artinya barang sama John berkolaborasi jadi itu proyek pertama
untuk villa lah. Kali untuk villa sama saya sama John. John pertama, saya juga pertama ngirim. Kalau yang lain-lain kan kayak eceran. Gitu kan. Nah, sama John kadang kita disuruh nanamin, kadang ngirimin aja. Nah, ada lagi bagusnya sama John waktu itu kita punya kesepakatan bahwa dia belajar bahasa Indonesia dari saya belajar bahasa Inggris dari dia. Oh, loh, berarti selama ini komunikasinya gimana? Ya Pak, bawa kamus. Serius bawa kamus? Serius. Gitu. Oh ya? Iya. Orang saya nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak bisa bahasa Indonesia, tapi dia harus bisa bahasa Nah, Indonesia. tadi bayangan saya itu Pak John tuh udah bisa bahasa Indonesia. Nggak gitu. bisa dulu. Oh, Nggak bisa. Wah seru nih. Akhirnya ya namanya orang pada semangat 45 aja. Cepat kok belajar kalau semangat itu. Awalnya bahasa dulu. Ya artinya kalau lihat kamus itu ngomong cepat langsung bisa. Nah, akhirnya kita juga mulai nyerap ilmunya dia nih, gimana dia mendesain. Dan lama akhirnya kita dapat proyek yang berikutnya itu Bali Reptil. Oke. Nah di situ kita berkolaborasi. Bali Reptilnya sama dengan yang sekarang masih. Oh, iya kan. Itu berkolaborasi orang 3 udah mulai. Saya, John, Torsten. Oh, kenal Torsten di Bali Reptil. Oh, dia dari pihak lain kenalan di situ gitu. Nah, si ini si Torsten ini temannya John aslinya. Oh, oke. Sukses proyek Bali Reptil. Saya sukses sana ganda aja. Gimana? Sukses di Bali Reptil itu saya sukses dapat keuntungan jelas secara finansial, nomor 2 dapat istri. Oh ya? Oh, Bu Ayu kenal di situ? Ya, dia ini salah satu dia gitu. Wah, itu dapat ini tuh award yang sangat luar biasa. Itu dah. Dia kan pencinta ular. Nah, tapi dia paling cintai ular saya. Tapi ini agak saya ingetin. Saya dengar dari beberapa teman-teman Pak Tutu zaman dulu tuh sering bawa ular kemana-mana, betul nggak? Iya, karena alumni Bali Reptil. Nah, untungnya pada saat kita kenal, itu sudah nggak lari kan bawa ular kan. Nah, saya takut banget nih, nangis. Jangan cerita bawa ular nih. Siapa ya, Pak Lanang kalau nggak salah? Ya, pokoknya generasi tua. Ya, Pak Lanang tuh, memang pernah nggak saat orang di proyek dulu Pak Tutu Lanang di rompi ular? Ya, ular. Ya. Di sini ular, di sini tarantula, gitu di sini kalajengking. Untung saya belum kenal itu. Wah seru kalau cerita ular itu. Nah balik lagi, akhirnya kan ketemu Bayu di situ. Oke, dapat bonus secara finansial. Oke kan, artinya untung lah di situ kan. Ya gitu lah, namanya proyek untung lah. Bisa beli sepeda motor. Oh, pertama di situ. Pertama dari sekian tahun bermimpi gimana biar kita dulu ceritanya kita ngomong sepeda motor waktu muda-muda, tahu nggak diomong apa sama orang-orang? Jangan mimpi kayak mau ikut maroyo gini ngidang, tahu artinya kan? Artinya sesuatu yang impossible, mustahil. Akhirnya tercapai impiannya. Ini sepeda motor Astrea Star. Star baru Prima, baru Grand. Enggak ada Prima. Ada grand di atasnya. Cuman kan kemampuan saya cuma segitu. Ya. Nah, maksudnya zaman-zaman itu ada Star, ada Prima, ada Grand kan di zaman itu. Ya. Ada. Cuman kemampuan saya paling mampunya itu, yang lain ngeri itu mampunya akan bayar cicilannya gitu. Makanya Star itu yang paling rendah. Dapatlah punya Star pertama kali zaman itu. Nah, terus berikutnya proyek agak besar dari Peluang Giri. Oh, setelah itu masuk ke ya lumayan waktu itu mulai mengangkat nama kita, mulai mengangkat ininya secara finansial. Jadi akhirnya cita-cita pertama dulu kan waktu punya sepeda motor udah kayak mimpi. Nah, sesuatu yang mustahil terjadi. Orang pada saat itu mau beli sepeda motor, saya nggak bisa tidur 3 hari menunggu akan ke dealer beli sepeda motor hari Senin kan, karena buka kan, dan itu pun di Gianyar. Dari hari Sabtu saya udah nggak bisa tidur. Terus setelah punya sepeda motor, ceritanya adalah apa? Nggak bisa naik. Nggak, waktu punya sepeda motor gini. Udah bisa naik nggak motor? Waktu beli sepeda motornya bisa, karena duluan sempat pinjam. Nah, waktu beli mobilnya baru nggak bisa naik, dari sopir belum tahu. Kalau sepeda motornya langsung bisa.
Cuman ada mimpi waktu itu waktu beli sepeda motor gini. Kalau enak dia sepeda motor sendiri, nota-nota apa di dalam tas kita enak bawa, tidak nyewa. Nah, setelah punya sepeda motor, aduh kehujanan nih, enak punya mobil ya, nanti semua nggak kehujanan dalam pickup. Gitu. Selalu begitu Mimpinya ya. kan, akhirnya ya terkabul lah cita-citanya juga beli mobil. Yang pertama Espas itu, yang masih sekarang? Masih itu barang keramat sampai sekarang nggak boleh di mana-mana. Tahun 96 belinya 20.050.000. DK-nya 9396 KB. Yang lain-lain sampai sekarang tak saya hafal. Gitu aja satu mobil hafal. Mobil memori pertama. Nah, itu ceritanya gini. Tapi itu dari bukan gini dapatnya. Hasil dari brand itu udah. Okay. Nah, cuman waktu beli itu berpikir bisa nggak kita bayar cicilannya? Beli aja. Nanti kalau nggak bisa bayar cicilannya, kita kan bawa ngompreng saja, nyari muatan tuh pas Kuningan. Ingat saya ngompreng pertama itu. Nyopir maksudnya? Ya, jadi itu ke Nyabangan sana, naikin orang-orang Tajan ke yang api jom pertama ngompreng itu. Akhirnya setelah berjalan waktu kita karena punya pickup, kerjaan jadi lancar, bahwa ini bos operasional jadi lebih ringan, tidak lagi nyewa-nyewa. Waktunya bayar, waktunya lunas dong. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Nah kalau itu pertama dipikir, wah nggak berani beli pickup dong. Gimana bayarnya apa ya, orang nggak punya kerjaan kita gitu kan. Jadi sudah artinya apa? Sebenarnya kita itu dari itu pelajarannya jangan mati duluan oleh bayang-bayang. Pelajaran. Tapi mental itu yang membuat Patut di proyek lah sekarang tuh fight banget kalau saya lihat loh. Iya. Yang terakhir kita kolaborasi di Hayat kan, Hayat Andas. Luar biasa sih kita lihat strategi Patut untuk proyek sebesar itu kan. Iya. Dengan segala tantangan, apalagi tuh kayak separuh renov kan. Luar biasa lah tuh. Dan apa ya istilahnya, bahasanya itu tuh sebenarnya pelajaran kita untuk ke depan dalam strategi kita untuk survive ya. Kadang kita merasa kan waktu awal sanggup bakalan ngambil, kita kan pasti bayangannya pertama ada pembiayaan apa ya. Cuman kita kan sudah mempunyai strategi yang orang-orang kadang-kadang mungkin nggak tahu apakah belajar atau apa tidak. Kan orang semua orientasinya usaha, yang pikir pertama itu apa aja? Duit kan, modal kan. Banyakan ya. Padahal yang paling penting itu kan kepercayaan. Saya ingat lah dulu waktu awal-awal kepercayaan kan modal, bukan modal uang gitu ya. Kepercayaan itu kan lebih modal uang. Saya ingat zaman dahulu itu awal-awal itu tuh orang kita nggak punya duit usaha, akhirnya kita ke Margo nyari barang itu. Kita ingat itu sering dibantu petani sana diutangin gitu. Cuman kita juga mempunyai trik untuk psikologis nih, untuk membangun kepercayaan orang. Saya pernah jam 12 malam saya dobrak pintu orang, saya bayarin utang. Oh ya? Ya, untuk membangun sebuah image percaya dulu. Berkejut orang yuk malam-malam, ngapain malam-malam nih? Memang saya ambil tanaman juga. Tapi saya langsung ini kemarin saya bayar dulu, saya mau ambil tanaman karena besok pagi saya store. Tapi dari situ seluruhnya luar biasa. Kalau dia ada uang jam 12 malam saya dibawain. Jadi orang tuh donor full percayaan sama kita, dan syukur sekarang kita tetap jaga kepercayaan. Tapi di bisnis kontraktor itu penting ya, artinya ya semua bisnis penting, tapi kan spesifik di kontraktor terutama kan, karena kan misalnya kita butuh tanaman apa kan yang partner kita supply itu kan si cepot dan lain-lain gitu ya patutnya. Itu kan cerita kecilnya nih. Cerita kecilnya waktu kita mulai awal. Cerita besarnya kan contoh di Hayat. Landas. Kalau kita tidak punya kepercayaan, siapa yang mau support kita? Masa kita proyek sebesar itu mau pakai duit modal sendiri? Itu kan duit dia modalin sendiri di awalnya.
Iya, tapi kan tetap banyak support orang Iya, luar. iya. Jadi Iya. sebelum progres masuk kan ini dulu Iya. mensupportnya. Kalau sudah ada uang masuk langsung Iya. sih Iya, iya. supaya kita itu penting. Iya. Orang kan jujur ya banyak ya yang tak lihat cara orang berpikiran bisnis ini. Kalau uang masuk dikira uangnya dia, ini uang saya. Dia kok kayak berat membayar ke supplier. Iya. Itu kan Iya. padahal itu masih uang proses, Iya, belum iya. uang kita, Iya, belum. masih uangnya orang. Masih kotor lah, masih Oh. harus potong ini. Seorangnya Itu subkon gitu benar, kan. kita SAU-nya kan setelah proyek habis selesai Ya, baru bolehlah kita baru cita-cita untuk mau apa gitu, gitu ya. Tapi orang itu udah akhirnya kan berat, Ya. bayar dilambatin, Ya, gaji ya. tenaga. Ya. Tahu nggak saya 27 tahun Hmm. usaha. Boleh ditanyain kantor saya. Belum pernah saya tidak apalagi tidak bayar lambat pun belum pernah. Saya boleh tidak makan tapi karyawan nggak boleh. Ya. Keren. Gitu. Karena apa? Mereka itu Sama aset, mereka kita aset terbesar ya, kita. betul. Mulai berapa tahun kita membina mereka Ya. itu. Ya. Coba bayangkan kalau saya sekarang ngambil orang baru, angka kesalahan waktu mengajar mereka itu mahal tuh. Tapi saya lihat kayak urus contohnya dan beberapa tim Batut, saya salut ya. Puluhan tahun loh gitu Batut. Ada yang 25 tahun loh. Itulah. 25 tahun, yang 25 tahun itu di sini kerja. Tadi kita tahu? Ada. Yang namanya satu yang paling lama sekali ngikut kita itu Mbok Tra. Keren loh, 25 tahun. 25 tahun makanya Percaya. saya artinya mempercayakan hidupnya di Rimba kan gitu. satu percaya hidupnya itu makanya saya bilang ini sekarang ini sebenarnya ujian terbesar seorang pengusaha loh. Ya, momen-momen ini ya. Ya, Covid sekarang ini ya. ya kan saya berapa kali bicara sama orang lain. Kalau sekarang kita ini pengusaha bisa lolos dalam artian tetap kita sama karyawan kita tetap jagalah pekerjaan mereka lagi mereka besok loyalitasnya akan lebih tinggi. Itu saya udah ngomong orang-orang saya ini kan dari keluarga mereka itu ada anaknya yang nggak kerja. Betul. Sekarang ada siapanya, saya bersyukur ini nggak di stop ya, buat kita ini masih biasa seperti biasa. Coba kalau mengikuti teori bisnis orang-orang yang bos-bos pintar ya, bos-bos pintar kan harusnya berhentiin memang sekarang. Nah saya kan termasuk orang yang bodoh ini berarti. Pendekatannya beda, Pak. Jadi enggak. Jadi itu yang saya pikir juga. Ya sama lah. Satu masalah apa ya? Sebenarnya cara berpikir kita dalam berbisnis, saya punya teori berbisnis gini juga. Mungkin untuk orang bodoh, tapi untuk yang itu udah hampir 27 tahun kita jalanin ya gini. Kalau saya menghitung bisnis itu tidak menghitung item per item gitu. Overall setahun. Saya presentasikan teori bisnis saya dengan teman saya seorang konsultan bisnis nih. Konsultan bisnis proyek-proyek besar lagi kayak dia namanya Pak Erik Kursel. Yang ownernya dulu namanya Orchid Villa, sekarang ya di Orchid itu yang Batut desain. Saya pernah presentasikannya kan konsultan. Ya. Dia nanya saya, kamu gimana sih cara kamu berbisnis? Kok sepertinya kamu happy aja setiap proyek, seperti tidak ada pernah aku amatin dari dulu kan berteman baik nih. Kok sepertinya proyekmu sukses semua, apa bener? Apa happy semua? Saya bilang, kalau saya menghitung proyek gini, setelah saya menghitung di awal, ibaratnya ada kata bilang seperti orang memegang anak panah. Pertama memang kita benerin bidikannya dulu, tapi sudah dilepas, udahlah ikhlasin semua berjalan. Artinya teori itu gini, kita sekarang punya proyek ya, nomor 1 untung, proyek kedua rugi, akhirnya ada 10 proyek, 7 untung, 3 rugi. Yang 3 baru rugi kita tinggalin proyeknya, bekerja tidak benar. Nah, yang 7 untung. Kalau digabung kita masih untung 4 kan? Benar nggak? Aslinya secara overall ya. Tapi kalau kita rusakin yang 3 ini kita ngawur lah kerjanya. Ini akan
satu bisa jadi ini karena waktu ini yang seharusnya kita tetap jalanin akan mendatangkan proyek berikutnya. Ya kan akan membalancekan jadinya. Atau jeleknya kita jelek, dia sounding kemana-mana nih. Waktu parah itu jangan pakai itu. Bisa menutup kemungkinan untuk kesempatan berikutnya. Akan menutup dan mungkin yang 4, yang 7 yang harusnya berjalan baik itu dirusak oleh dia, jadi hilang kepercayaan sama kita. Jadi overall kita akan sudah rugi uang, rugi nama. Padahal nama itu lebih penting. Lebih penting secara overall kita. Makanya kalau pekerja seni macam kita, mungkin saya nggak tahu itu teori saya, mungkin teori orang lain nggak tahu ya. Apakah itu dibenar atau tidak? Menurut saya gitu. Kalau sudah kita sign kontrak, kita harus komit tetap jalani. Untung rugi kan yang di atas yang. Benar nggak? Ya saya setuju sih betul. Jadi ya jadi kita itu nyaman. Kan? Jadi membuat juga berpikir positif setiap saat. Ya jadi kayak apalagi kita ini kan kayak melakukan proyek atau kerja itu berdasarkan imajinasi, mood tanda kutip ya. Secara profesional kan nggak boleh moody, cuman nggak boleh dibohongin, kita ini seniman bekerja seni lah, tapi harus di kebun pasti kedua ada hati yang kita nggak artinya rusak lah hatinya, pasti ada suatu saat pasti berubah lah ini masalah keluarga, masalah apa gitu. Nah ketika kita mikir overall project, udah yang 3 tuh oke, dari segi finansial mungkin rugi, tapi dari segi lainnya bisa jadi ternyata ini jadi peluang untuk portofolio. Betul. Jadi melihat dari banyak sisi mesti betul ya. Ya. Contoh ya, saya belajar dari Pupu ya. Nah, kita ini pernah punya pengalaman yang sedikit pahit di salah satu proyek kita di Midau Tukar ini. Tahu kan? Iya, keren. Tapi akhirnya kita ya ikhlasin. Pupu dapat nama besar. Iya. Poolnya itu the best di dunia kan. Jadi mungkin dari situ kembali uang. Coba kalau dia marah itu kan jadi ramai gitu kan. Mantap. Nah, itu bagus lo pelajaran itu istilahnya kita, bahwa sebagai orang Hindu kan ada satu pelajaran ketika Arjuna ingat waktu perang Kurukshetra dinasihati sama Krishna apa? Tugas kita ini cuma swadharma kita ini adalah bekerja dan berusaha, hasil yang di atas untuk kita nggak bisa menentukan hasil. Kan do your best gitu ya. Payah deh. Kok saya nawarin ini ya? Tapi ini enak loh. Ini asli sini ya? Asli produk desa. Kalau ini saya tahu nih, sering dibawa ke kantor. Ini baru tumben saya lihat. Sama bumbunya. Ya. HP ini Jong. Pembong dikit boleh ya? Silakan pembong. Kita bersyukur kerja di tanaman. Nah kita merasa kerja tanaman kita ini, tahu apa? Sebagai orang yang apa ya? Kerja ini bukan masalah untung duit, tapi juga kita merasa mulia ya. Karena kan orang bilang, ketika apa istilahnya bahasanya, ketika Anda tidak bisa membuat kehidupan, paling tidak Anda jaga kehidupan Anda, itu bagus sekali. Nah sekarang kita tanam kan membuat kehidupan baru nih, menumbuhkan pohon baru. Amal kita ini bagus, setelah dia jadi pohon, menjaga, tapi oksigen, membuat kehidupannya. Oksigen segala macam. Bilang apa orang terbantu oleh kita. Nah sini Jong udah berkah banyak oksigennya mas saya. Tapi serius waktu tadi kan kita lewat jam 12 nih kan harusnya panas. Memang mungkin dari segi cahaya tariknya. Tapi enggak tuh. Saya ngerasa ini karena angin, karena ini pohon gitu ya. Oksigennya kan. Polusi nggak ada. Gitu. Jadi itulah keberuntungan kita kerja taman ini bagusnya. Kita jadi apa ya? Kayaknya alam juga menyayangi kita. Ya, mantap. Thank you Batut bincang-bincangnya. Ya. Kalau Jom gimana? Ininya. Senang juga kerja taman kan? Nah, itu 2010 tuh kita mulai SIL Asia. Awalnya Studio Lumut. Nah, saya ingat sekali ketemu Patut lagi tuh pada saat kami diundang untuk tender desain gitu, kontes untuk proyeknya Mister orang siapa ya namanya lupa saya. Sajan di Karangasem. Ya, jadi dia bikin villa, cari landscape arsitek. Tender nih. Jadi nah anehnya nih tendernya tuh dalam waktu dan tempat yang sama. Jadi kita ketemulah di situ kan. Dan saya bilang, "Wah, Pak Tut nih, ngapain Pak Tut?" Kan di Sandur tuh kan. Oh, ini bapak-bapak. Oh, kalian sama nih. Udah dah.
Akhirnya kita mutusin udah kita mundur berdua. Terus Patut bilang daripada ini mending kita garap yuk yang di India. Ini kan ini Patut kasih kita kesempatan untuk kolaborasi proyek di India. Itu jadi proyek luar negeri pertama kita tuh, kolaborasi, dan seterusnya kan kita setiap proyek diusahakan bareng-bareng lah. Saya ingat sekali tuh ya. Akhirnya ya itulah artinya sejarah kita ya. Beda ujung apa awalannya aja. Karena gini, ini mengenai kolaborasi, banyak teman-teman yang misalnya sama arsitek atau sama landscape tuh kayak bersaing gimana gitu kan. Kalau kita saya lihat, enggak kok, kita bisa kolaborasi sama-sama bidang, saling mengisi kayak gitu maksudnya. Yang kita rasakan lah selama ini lah, kita bisa kok sampai sekarang Seharusnya banyak proyek bareng gitu. Seharusnya Ya. orang itu berkompetisi sehat ya. Ya. Tapi untuk saling dalam tanda kutip kompetisi yang jelek itu seharusnya tidak. Kenapa? Priuk nasi kita sama. Ya. Orang kita semua orang-orang yang senang hidup dari alam, misalnya dari landscape. Seharusnya sih kita itu harusnya apa ya, tidak perlu saling jatuh menjatuhkan ya. Karena seni relatif ya. Ya. Kita belum tentu, saya bagus, belum tentu di mata siapa dulu. Ya. Yang suka sama ide kita mungkin bilang bagus ya, yang nggak suka bilang apa kita nggak tahu ya. Sama dengan orang yang mungkin suka Leslie, kerjanya itu juga gitu, atau suka Made Wijaya atau siapa itu kan relatif ya. Punya fansnya masing-masing lah. Punya masing-masing. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ini. Contohnya kita aja berdua, biarpun sering berkolaborasi, jelas kok gennya. Ya. Gitu, gennya udah ke mana, ini gennya gimana. Ketika digabung ya juga masih oke gitu. Oke, gitu. Seharusnya memang harus bersekutu, jadi powerful. Ya. Tuh bersatu tidak teguh ya. Tercerai kawin lagi.